Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Al-Hikmah, Kompleks PT Giken, Batu Ampar, Kota Batam. Marilah kita selalu mengaturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Azza wa Jalla, di mana Allah telah menganugerahkan nikmat hidup kita, kehidupan yang kita jalani harus senantiasa kita manfaatkan untuk beribadah dan menebar kebaikan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Ini adalah wujud syukur kita yang diharapkan nikmat ini akan terus bertambah. Jangan sampai kita menjadi orang yang kufur nikmat sehingga semua kenikmatan ini akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan rasa syukur itu kita selalu bisa aktualisasikan di dalam kehidupan kita sehari-harian. Kemudian salawat taririn salam, marilah kita senantiasa menyampaikan kepada junjungan kita karibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan sosok pembawa risalah Allah yang mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur dan berupaya menjadi orang yang mampu mewujudkan terselenggaranya kebaikan. Menjadi keharusan pula bagi khatib yang senantiasa mengingatkan jamaah wabil khusus kepada khatib pribadi untuk senantiasa kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita. Takwa menjadi rambu-rambu yang mengarahkan kita untuk senantiasa menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih-lebih di era digital saat ini, di mana kita tidak lagi hidup di satu dunia, namun di dua dunia, yakni dunia nyata dan dunia maya. Beberapa hari yang lalu kita telah kita melihat di media dari kasus penjual ST yang sedang viral. Maka ada aktor yang Allah jadikan wasilah. Pertama, aktor penjual ST-nya, dan kedua, aktor yang menjadikan penjual ST tersebut viral. Pilihan kita, yang pertama, kita doakan kebaikan untuk penjual T. Jika mampu dan punya jalan untuk membantu, maka silakan bantu. Seperti guru-guru yang hadir memberikan beasiswa untuk putra-putri beliau dapat umrah. Yang kedua, kita punya pilihan untuk juga mendoakan. Ia telah menjadi wasilah penjual teh itu viral. Doakan kebaikan, nasihati tanpa sedikit pun membenci orangnya, apalagi dibaringi dengan mencaci. Mari kita benci sebuah kesalahan dan keburukan, tapi jangan pernah sekalipun membenci pelakunya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu pada hari Jumat yang mulia ini, tema khutbah kita yakni berkata benar atau diam merupakan barometer keimanan seseorang. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya pernah menegaskan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari.
Dalam hadis ini kita bisa memahami bahwa pentingnya berkata baik dan diam. Rasulullah SAW menyandingkannya dengan keimanan dan secara tidak langsung menjadi gambaran tolok ukur keimanan kita. Dari hal ini kita diajarkan untuk senantiasa berhati-hati dalam berbicara dalam konteks era saat ini adalah hati-hati dalam berkomentar seperti di media sosial. Semua yang kita katakan dan tulis di media sosial memiliki dampak konsekuensi yang baik ataupun buruk. Dalam kehidupan sehari-hari jamaah Jumat rahimakumullah, kita memang sering dihadapkan pada situasi yang memerlukan pertimbangan antara berkata atau berdiam diri. Setiap kita punya lisan, bagaimana kita harus berbicara, tetapi harus kita pertimbangkan apakah pembicaraan kita itu membawa manfaat atau tidak. Jika tidak ada kebaikan yang bisa disampaikan, maka lebih baik diam. Ini bukan berarti kita tidak boleh berbicara, tetapi harus memastikan bahwa apa yang kita ucapkan itu baik, apa yang kita katakan itu benar, tidak menyakiti orang lain, dan senantiasa mendatangkan manfaat. Dia merupakan salah satu cara menjaga lisan dari perbuatan dosa. Kita sering mendengar bahwa lisan adalah salah satu penyebab utama manusia tergelincir ke dalam dosa. Berapa banyak perselisihan dan permusuhan, bahkan peperangan yang terjadi hanya karena kata-kata yang tidak terkendali. Oleh karena itu, menjaga lisan adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Kemarin, sebelum pilkada, kadang kawan bisa jadi lawan. Selesai pilkada, yang menang merasa bangga, merasa sombong, dan yang kalah tidak menerima kekalahan. Bagaimana kita mau bersalah? Bagaimana mau kita kompak? Maka dari itu, salah satu jalan untuk bagaimana negara kita yang tercinta ini, Indonesia, selalu kondusif, kitalah harus bagaimana mengedepankan daripada kesifat ketawaduan kita, kerendahan kita. Kita menghargai pendapat orang lain. Kita kemarin boleh beda pilihan, tetapi kita tetap selalu rukun. Bagaimanapun nanti hasilnya, siapapun nanti yang dilantik jadi pemimpin, apakah dia sebagai wali kota, gubernur di daerah-daerah kita terima, kita harapkan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dia menjadi pemimpin yang amanah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandingkan perintah berkata yang baik dan benar dengan keimanan dan ketakwaan, sebagaimana yang hati bacakan tadi di awal khutbah surah Al-Ahzab ayat 70 sampai ayat 71. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, niscaya dia Allah akan memperbaiki amal-amalmu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu. Wa may yuti'illah wa rasulah, siapa yang menaati Allah Rasulnya, patuh kepada Allah dan Rasul, faqad faza fawzan azima, sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Imam Baidawi dalam kitab tafsir Anwarut Tanzil wal Asratut Ta'wil menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kaulan sadida yaitu ucapan yang ditujukan untuk tujuan kebenaran, karena hal itu akan mendatangkan beberapa manfaat. Perkataan yang baik dan benar memotivasi berbuat kebaikan sehingga selalu dalam lindungan Allah. Allah juga mengampuni dosa karena selalu menggagang keteguhan dalam ucapan maupun perbuatan. Rasulullah juga telah mengingatkan, innal abda yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi la yukilaha bil bal la yarfa'uhu Allahu biha darajat, wa innal abda yatakallamu bil kalimati min sahtillahi la yukilaha bal yahwi biha fi jahannam. Sungguh seorang hamba akan mengucapkan sebuah kalimat yang diridhai Allah, suatu kalimat ia tidak memperdulikannya, namun dengan Allah mengangkat
diangkatnya beberapa derajat. Dan sungguh seorang hamba akan mengucapkan sebuah kalimat yang dibenci oleh Allah, suatu kalimat yang ia tidak memperdulikannya, namun dengannya Allah melemparkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah, hadis ini mengingatkan kita bahwa kata-kata memiliki kekuatan yang sangat besar. Sebuah kata-kata yang baik membawa berkah, sementara kata-kata yang buruk dapat membawa malapetaka. Karena itu kita harus senantiasa berusaha menjaga lisan dan perbuatan kita agar selalu dalam kebaikan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Terkait dengan hal ini, Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah fi Syarhi Al-Arba'in Nawawiyah, karangan Imam Muhammad bin Abdullah Al-Jardani, menyebutkan bahwa ada 3 hal yang bisa menambah kecerdasan seseorang. Pertama adalah berkumpul atau duduk bersama ulama. Kedua adalah berkumpul dengan orang-orang soleh. Dan yang ketiga, meninggalkan pembicaraan yang tidak berarti. Oleh karena itu, marilah kita menjaga lisan dan hanya digunakan hal yang baik dan benar. Jika kita tidak bisa melakukannya, maka solusi yang tepat adalah diam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi dan menjauhkan kita daripada sifat-sifat tercela yang muncul akibat banyak berbicara. Wa kullu ibadi yaqulu allati hiya hasan. Innasyaitan yanza'u bainahum, innasyaitan qali insana aduwwan mubina. Katakan kepada hamba-hambaku supaya mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik dan benar. Sesungguhnya syaitan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Mudah-mudahan kita bisa mengambil suatu hikmah pelajaran yang terbaik daripada kejadian yang viral saat sekarang ini. Dan janganlah sampai sesuatu kesalahan lalu kita expose, kemudian kita tambah-tambah bahwa yang berbuat salah itu adalah orang jahat, orang yang tidak benar. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mulia, guru kita Gus Miftah. Alhamdulillah, beliau sudah minta maaf kepada penjual ST dan penjual ST pun memaafkan. Indahnya daripada Islam, saling maafkan. Tidak ada yang merasa dibenci dan tak ada dendam, dan Allah memberikan yang terbaik bagi semuanya. Penjual ST berbagai rezeki yang tidak disangka datang kepadanya. Kepada Gus Miftah yang dianggap daripada orang-orang yang tidak beradab dan lain sebagainya, dia tetap sabar. Dia tidak membalas, tapi dia menyadari memang dia bersalah dan dia sudah minta maaf. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Sebagai manusia adalah tempatnya bersalah, dan sebagai manusia bersalah adalah menyadari kesalahannya dan mau minta maaf. Mari kita buang daripada sifat-sifat hal yang tidak baik, hal-hal yang tercela. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wasil hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawati muslimul alim.